ini membuat video tentang proses perencanaan pembelajaran. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri kami masing-masing. Yang memulai diri saya sendiri, Hendro. Saya Yandri. Saya Jessica. Saya Ovi. Saya Wandi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke video selanjutnya. Oke, shalom teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siri Nugroho. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Perencanaan pembelajaran adalah fondasi bagi guru untuk mengajar dengan efektif. Seperti halnya arsitek yang memerlukan blueprint sebelum membangun sebuah bangunan. Guru tanpa persiapan yang baik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara perencanaan yang matang membantu memastikan proses belajar yang terarah dan bermakna. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian prinsip perencanaan pembelajaran. Definisi prinsip dalam perencanaan pembelajaran merujuk pada pedoman dasar atau landasan yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Perbedaan prinsip dan komponen pembelajaran. Yang pertama, prinsip pedoman dasar yang menjadi acuan dalam perencanaan, misalnya berorientasi pada tujuan, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, komponen unsur-unsur spesifik dalam merencana pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, evaluasi. Untuk materi urgensi, prinsip dalam menyusun EPP atau modul ajar. Di sini prinsip dibutuhkan agar rencana pembelajaran tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mencapai suatu tujuan. Pembelajaran, contohnya penerapan sederhana, yaitu psikologi positif, mendorong fokus pada kekuatan dan potensi peserta didik. Yang kedua, integrasi teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan interaktivitas dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan minggu 4 tentang 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi pada tujuan pembelajaran. Perencanaan harus jelas mengarah pada pencapaian tujuan belajar yang spesifik. Artinya, setiap langkah dalam rancangan pembelajaran disusun untuk mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh para guru. Guru perlu menuliskan tujuan pembelajaran secara terstruktur sehingga dapat menjadi pedoman dalam memilih metode, media, dan evaluasi. Dengan orientasi tujuan yang jelas, guru dapat lebih mudah mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi yang telah diberikan, sekaligus memantau perkembangan mereka dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik pendidik. Prinsip ini menuntut guru agar mengenali latar belakang, gaya belajar, minat, tingkah laku siswa. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat menyesuaikan kondisi nyata di kelas. Berpusat pada peserta didik juga memberikan ruang bagi mereka untuk aktif, berpikir kritis, bukan hanya menerima informasi dari guru. Hal ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Yang ketiga, sistematis dan terstruktur. Rancangan pembelajaran memiliki urutan logis. Setiap tahap dirancangkan mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup, sehingga alur pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Dengan perencanaan yang sistematis, guru dapat menghindari penyampaian materi yang loncat kesana kemari atau tidak konsisten. Struktur yang jelas juga membantu peserta didik memahami keterkaitan antara topik yang pertama dan yang kedua, sehingga ilmu yang dipelajari lebih mudah dan mudah diingat oleh para murid-murid. Yang keempat, kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Artinya bahwa pengetahuan yang diajari tidak berhenti pada teori, tetapi juga diterapkan dalam situasi sehari-hari. Misalnya, pembelajaran matematika kita hubungkan dengan aktivitas jual beli, dan dengan demikian pembelajaran kontekstual siswa akan lebih termotivasi karena merasa apa yang mereka pelajari bermanfaat langsung dalam kehidupan mereka. Baik, nomor 5-nya
fleksibel dan adaptif. Perencanaan memungkinkan penyesuaian dengan situasi dan respon peserta didik. Contohnya, guru menyesuaikan metode jika peserta didik menunjukkan kesulitan memahami materi. Yang keenam, berorientasi dan pada pengalaman belajar bermakna. Pembelajaran mendorong peserta didik mengalami proses belajar yang mendalam. Contoh, pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman yang praktis. Yang ketujuh, keterpaduan dan kesinambungan. Materi dan keterampilan diintegrasikan dan berkelanjutan antar topik. Contohnya menghubungkan konsep IPA dengan matematika dalam pembelajaran terpadu. Yang kedelapan, aktivitas dan efisiensi perencanaan bertujuan mencapai hasil dengan menggunakan sumber daya yang optimal. Contohnya menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk menghemat waktu dan meningkatkan pemahaman. Baik, kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu tantangan dalam penerapan prinsip. Yang pertama, ada kendala seorang guru, metode ceramah yang dominan, keterbatasan sarana, jumlah siswa yang banyak, dan ada beberapa cara kreatif mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, menggunakan diskusi kelompok kecil meski jumlah siswanya banyak. Jadi, beberapa siswa akan guru bagikan dalam beberapa kelompok kecil. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran interaktif untuk mengatasi keterbatasan sarana. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif siswa dengan aktivitas kolaboratif. Atau guru mengajak siswa untuk melakukan hal-hal kreatif seperti membuat sesuatu kerajinan dari kertas karton untuk membentuk suatu kreativitas yang akan mereka ikuti. Sekian dan terima kasih. Oke, shalom teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siri Nugroho. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kami. Baik. Prinsip perencanaan pembelajaran berfungsi seperti layaknya kompas yang mengarahkan proses pembelajaran agar efektif dan bermakna. Nah, memahami 8 prinsip utama yaitu membantu guru khususnya menyusun rencana pembelajaran yang tidak hanya formal tetapi benar-benar mendukung pencapaian tujuan belajar. Nah, ringkasan dari 8 prinsip ini, yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, sistematis dan terstruktur. Yang keempat, kontekstual dan relevan. Yang kelima, fleksibel dan adaptif. Dan yang keenam, berorientasi pada pengalaman belajar yang lebih bermakna. Yang ketujuh, keterpaduan dan kesinambungan. Yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Nah, refleksi menurut kelompok, jadi memahami prinsip-prinsip ini bermanfaat